Osi Klaranita, 32 tahun, menjadi dalang pembunuhan suaminya sendiri, yakni Arif Sriono, 32 tahun, yang jasadnya ditemukan di Jalan Irigasi Sasak Misran, Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalong Sari, Kecamatan Kelari, dengan kondisi mengenaskan pada Selasa 9 Januari 2024 dini hari. Korban merupakan karyawan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, awalnya diduga menjadi korban pembegalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bekasi Muhammad Azam. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Muhammad Azam. Nina dan juga Tribuners, bahwa Polres Karawang berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap karyawan Toyota yang jasadnya ditemukan di Jalan Irigasi, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, di mana awalnya korban dikira atau diduga merupakan korban pembegalan, namun setelah penyelidikan pihak kepolisian bahwa ternyata merupakan dari korban pembunuhan berencana yang didalangi atau diotaki oleh istrinya sendiri. Adapun dua pelaku yang sudah diamankan ialah berinisial OC 32 tahun yang merupakan istri korban, maupun PD 19 tahun yang merupakan adik OC, pelaku OC tersebut. Kemudian juga untuk motif daripada aksi pembunuhan berencana ini diungkapkan oleh Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono bahwa adanya sudah tidak harmonis atau hubungan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, mulai disebut terkait sang suami yang sudah tidak atau jarang memberikan nafkah ekonomi, maupun juga disebut sering marah-marah terhadap istrinya. Ada motif lain juga, ya ini soal ekonomi, ialah sang pelaku yang juga istri korban ingin menguasai harta korban, dan memang sudah karena hubungannya sudah tidak harmonis dan ingin berpisah dengan korban. Namun jika berpisahnya secara bercerai, adanya perjanjian pranikah yang disebutkan keduanya bahwa jika bercerai maka harta daripada korban sama sekali tidak akan diberikan kepada istrinya. Maka dari itu OC istri korban ini menyusun rencana yang seolah-olah korban ini tewas dibegal, namun padahal tewas dibunuh oleh orang suruhan dari istrinya sendiri, yang terungkap bahwa di OC membayarnya itu 1,5 juta dari upah eksekutor yang membunuh suaminya sendiri. Selain membayar 1,5 juta, juga mempersilahkan mengambil motor suaminya yang juga diambil. Adapun kronologi daripada aksi pembunuhan ini setelah dilakukan perencanaan seolah-olah seperti aksi pembegalan, PD yang merupakan adik ipar korban ini menghubungi korban dan meminta tolong korban bahwa sepeda motornya mogok di lokasi Sasak Misran atau sekitar TKP tersebut. Kemudian korban mendatangi titik daripada lokasi adik iparnya tersebut untuk membantu atau menolongnya. Namun ternyata saat di lokasi kejadian sudah ada pelaku eksekutor yang masih dalam
pemburuan polisi ini yang mempersiapkan untuk melakukan aksi pembunuhan. Ketika itu posisinya korban dan memboncengi eksekutor tersebut dan menyetep atau menstut sepeda motor PD pelaku ini karena awalnya karena pengakuannya mogok. Kemudian ketika tengah disetut atau di step didorong menggunakan kaki, langsung pelaku eksekutor ini menusuk leher korban beberapa kali dan juga korban sempat melakukan perlawanan hingga pelaku PD ini atau adik ipar korban ini ikut juga dalam melukai menggunakan senjata tajam hingga akhirnya korban terkapar dan mengalami 5 luka tusukan parah di bagian leher, bagian dada maupun perut dan tangan. Kemudian juga terungkap juga bahwa korban atau pelaku ini memiliki pria idaman lain yang di Tenggarai atau hasil keterangan sudah menjalin pasangan. Ini yang mendorong ingin segera berpisah dengan sang suami, tapi tidak ingin bercerai karena tidak akan mendapatkan harta dari suaminya sehingga melakukan sebuah perencanaan untuk membunuh suaminya sendiri dan dengan seolah-olah atau skenario pembegalan. Adapun OC dan pelaku lain dijerat pasal pembunuhan berencana 340 dan pasal pemberatan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Demikian Nina laporannya. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Muhammad Azam. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono. Rekan media, pada siang hari ini kami dari Polres Karawang akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan kasus meninggalnya ada seorang laki-laki yang merupakan karyawan dari salah satu perusahaan yang pada awalnya diduga karena dibegal sehingga meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari sekitar pukul 12 malam. Jadi awal mula kejadian pada hari Selasa pagi tersebut kami mendapatkan informasi dari sejumlah warga yang melaksanakan ronda malam bahwa terjadi adanya seorang laki-laki yang bersimbah darah di jalanan di daerah Kelari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.